siang hari ini? Boleh dijawab di kolom chat box ya. Yuk teman-teman yang tahu boleh langsung nih di chat di kolom chat box. Apa sih tema hari ini kira-kira? Oke. Wah, Syah udah ada nih yang jawab beberapa di chat box. Nah, tapi mungkin ada juga nih beberapa teman-teman kita yang belum tahu nih dengan tema komik tahun 2021. Jadi mungkin aku jelasin sedikit kali ya. Boleh dong. Oke, jadi tema komik tahun ini adalah anak muda dan pandemi, di mana kita mau untuk mengajak serta meningkatkan kesadaran dan juga kreativitas anak muda dalam mengekspresikan ketahanan mental selama pandemi COVID-19 ini, Syah. Yang pastinya melalui perlombaan kita yaitu public speaking dan juga foto dan cerita. Wah, tema talk show siang hari ini seru banget ya, Ca. Tapi nih, sebelum kita memulai acara siang pada hari ini, akan ada kata sambutan dari Miss Maria Anggia selaku Head of Communication Department BINUS University. Kepada Miss Maria, dipersilahkan. Baik, terima kasih Aisyah dan Karisa. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Miss, dengan jelas. Oke, selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom. Yang saya dengar dari panitia, ini teman-temannya berasal dari berbagai institusi dari berbagai sekolah gitu. Jadi selamat datang di jurusan Ilmu Komunikasi, khususnya pada acara Communication in Action 2021 atau Komik 2021. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Aisyah dan Karisa bahwa tema komik tahun ini adalah anak muda dan pandemi. Nah, mungkin sedikit background ya, kenapa sih kita kemudian mengangkat topik anak muda dan pandemi gitu. Nah, di komik tahun ini, kali ini, memang kita ingin mengajak teman-teman semua, baik yang masih di bangku SMA maupun teman-teman yang sudah kuliah gitu ya, untuk tetap kreatif meskipun dalam kondisi pandemik, meskipun kegiatan teman-teman mungkin serba terbatas gitu. Nah, supaya tetap kreatif, supaya tetap berpikir positif dan tetap punya karya gitu kan. Jadi menghadapi pandemi ini tetap bisa melihat dengan kacamata yang positif, intinya begitu. Kemudian berdasarkan info juga yang saya dapatkan dari panitia, saat ini sudah terdata ada 130 peserta. Jadi rame nih komik 2021 ini dan saya happy dengernya gitu ya. Semoga lancar semuanya sampai penjurian dan sampai acara final. Kemudian juga saya ingin berterima kasih khususnya kepada para panitia, juga kepada tim Himkom yang sudah membantu sehingga acara pada hari ini berjalan lancar, di mana acara hari ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan komik ya teman-teman gitu sebelum nanti teman-teman masuk ke acara final seperti itu. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada alumni saya, ada Kak Arvin. Terima kasih ya Kak Arvin ya, masih ingat sama program studinya, masih mau sharing ke teman-teman semua. Jadi Kak Arvin akan cerita tentang tips and trick ya, Kak Arvin ya, tentang public speaking. Lalu juga ada Kak Sondia yang punya segudang prestasi yang akan sharing juga ke teman-teman tentang gimana sih kita bisa cerita lewat foto. Nah, harapan saya juga harapan seluruh tim yang ada di jurusan Ilmu Komunikasi, Komik 2021 kali ini, yang mana komik ini sebenarnya acara tahunan ya teman-teman, jadi tahun depan akan ada komik lagi dengan tema yang berbeda lagi, jadi ditunggu aja gitu kan. Nah, harapannya kita maupun teman-teman semua lewat acara komik ini selain berkarya, kemudian juga bisa saling mengenal dan membangun jejaring sosial ya. Jadi pertemanan juga tambah banyak seperti itu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, sukses selalu untuk semuanya, sehat selalu dan semoga acaranya berjalan dengan lancar dan selamat menikmati. Saya kembalikan ke MC Aisyah dan Karisa. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Miss Maria atas kata sambutannya. Nah, semoga teman-teman di sini masih bisa menyimak ya dari awal sampai akhir acara. Oke deh, nah Ca, sebelum kita mulai talk show hari ini, kita ice breaking dulu kali ya, supaya teman-teman semuanya di sini lebih semangat nih untuk ikut acara pada siang hari ini.
Bener banget nih, Syah. Yuk langsung aja kita mainin ice breaking-nya. Tapi sebelumnya aku akan jelasin dulu nih, gimana sih cara main ice breaking kali ini. Jadi, games ice breaking hari ini adalah tebak film dengan emoji. Pasti kalian udah tahu lah ya dari judul gamenya, di mana nanti kita akan menampilkan beberapa emoji dan kalian harus menebaknya melalui kolom chat box nih. Udah pada ngerti kan ya mainnya? Kalau udah pada ngerti, langsung aja kita mulai gamesnya. Oke, Nisha. Ini ada pertanyaan pertama, Nisha. Emojinya ada 3. Pertama, ada cumi-cumi, Nisha. Yang kedua dan yang ketiga sama nih. Wah, ternyata udah banyak Nisha yang jawab. Banyak yang udah jawab ya. Oke, kayaknya ini nggak perlu clue kali ya, Kar ya. Langsung aja kasih tahu, Kar, jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah 3, 2, 1. Squid Game. Bener banget nih teman-teman. Wah, ada yang jawab game cumi-cumi. Tapi bener Squid Game ya teman-teman ya. Itu dalam bahasa. Oke, Syah. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Syah. Oke, boleh. Kita lanjut next ke pertanyaan nomor 2. Nah, di pertanyaan nomor 2 nih, ada emoji badut dan balon. Mungkin ini ketebak banget ya, Karya. Ini film apa? Atau mau clue? Mau clue kan? Oh, boleh kali ya, Syah. Dikasih clue-cluenya nih, supaya yang belum tahu jadi makin punya gambaran nih. Ini tuh film apa sih sebenarnya? Oke deh, aku kasih clue ya. Clue-nya adalah film bergenre horor. Dan ada 2 film nih filmnya. Banyak sih kartu yang udah jawab. It, Clown, It. Nah, banyak tuh yang udah jawab. Oke, ada yang sempat jawab Clown juga nih, Syah, di tahun 2014. Oke, mungkin kita lihat kali ya, Cak, jawabannya apa kali ya. Boleh. Oke, langsung aja kita lihat jawabannya. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah It. Bener. It. Wah, keren ya. Udah banyak banget nih sebelum kita kasih clue aja, Syah. Udah banyak banget nih yang langsung nulis jawabannya dan bener lagi. Keren ya hari ini partisipan kita. Iya, keren banget. Berarti pada nyimak ya acara kita ya. Oke, next nomor 3. Oke nih, di nomor 3 emojinya cuma ada 2. Simple sih. Yang pertama ada tikus dan yang kedua ada koki. Waduh, apa nih kira-kira nih? Apa sih, boleh aku ya mungkin aku boleh kasih clue kali ya sedikit buat kamu, Syah. Oke, boleh. Jadi ini tuh kayak film kartun gitu loh, Syah. Dan itu sempral juga gitu filmnya. Oh, film Disney ya bukan sih, Kar? Aku nggak mau sebut deh. Soalnya aku juga kurang tahu nih dengan jawabannya. Langsung aja kali ya kita lihat jawabannya. Banyak nih, Kar, di kolom chat. Ratatouille. Tadi ada juga yang bilang Chef Arnold dan tikusnya. Mungkin kita lihat dulu kayak, Kar, jawaban yang benernya itu apa? Boleh, Syah. Langsung aja kita ke jawabannya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah... Ya, bener banget. Ratatouille. Oke. Bener-bener. Next kali ya, Kar ya. Boleh, Syah. Ini pertanyaan keberapa, Syah, tadi, Syah? Pertanyaan keempat. Sekarang pertanyaan kelima. Oke. Sekarang pertanyaan keempat kayaknya nih, Syah. Pertanyaan keempat, maaf. Pertanyaan keempat nih, guys. Oke, langsung aja nih. Wow, langsung ada yang cepet nih. Padahal aku belum kasih clue sedikit pun nih, Syah. Cuman coba deh, Syah. Ada nggak clue dari kamu nih? Kalau dari 3 emoji ini. Kalau clue-nya pasti filmnya ada banyak nih. Ada banyak serinya tuh filmnya kan. Dan filmnya tuh seru-seru banget. Mungkin udah pada ketebak kali ya, Kar ya? Ini udah banyak sih, Syah, sebenarnya di kolom chat box yang jawabannya benar. Mungkin langsung kita lihat aja jawabannya kali ya. Oke, kita countdown ya, Syah. 3, 2, 1. Yeay, jawabannya bener banget. Man in Black. Udah banyak deh. Oke, itu pertanyaan keempat. Dan mungkin sekarang pertanyaan terakhir kali ya, Syah, di ice breaking kita siang hari ini. Oke.
Next kali ya, pertanyaan terakhir. Nah, ini Nah, juga nih. Langsung, aku belum banyak ngomong, banget. udah langsung dijawab di kolom chat box. Emang keren-keren banget nih ya peserta kita hari ini. Oke, mungkin ada dari kamu sedikit, Syah, clue mungkin ada yang kurang-kurang, mungkin nggak ngeh nih sama emoji ini. Ada Mungkin nggak ini nih clue? filmnya terkenal ya, dan bentar lagi bakal ada film terbarunya tuh. Kamu tahu nggak, Kar? Aku kurang tahu sih, Syah. Daripada kita penasaran, mendingan kita langsung aja kali ya lihat jawaban yang benernya. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2. 2, 1. Yap, bener banget buat kalian yang jawabnya Spider-Man. Oke deh. Oke, keren banget ya hari ini peserta kita. Bener banget loh jawabannya. Bahkan sebelum kita ngomongin clue-nya, udah banyak banget nih jawaban yang benar. Oke deh. Tadi kan itu udah ya guys. Tadi kan ini udah sesi ice breaking-nya. Mungkin kita lanjut lagi ya Kar ke sesi berikutnya. Oke, Syah, boleh banget. Langsung aja, Syah, kita ke sesi berikutnya. Oke, sesuai dengan tema talk show pada hari ini yang tadi udah dijelasin nama Ica, tentunya kurang seru kalau hanya kita berdua aja nih, Ca, yang ngobrol. Gimana kalau kita ajak ngobrol bareng kakak-kakak alumni Communication Department BINUS University yang pastinya berprestasi. Kamu udah kenal belum, Ca, sama mereka? Aku cuma tahu aja sih, Syah, sebenarnya namanya. Cuman kalau untuk kenal deket sih belum. Kalau gitu, ayo yuk kita kenalan sama mereka. Ayo kita sambut Kak Arvin Aji, co-founder of Edelvi Group, dan Kak Sondia Gunawan, selaku Director of Excelsis Photography. Halo kakak-kakak semua. Halo, selamat pagi semuanya. Halo semuanya. Halo, selamat pagi Kak. Apa kabar nih Kak Arvin dan Kak Sondia? Baik, Puji MC-MC-nya apa kabar? Sondia, Baik halo bro. juga. Halo, Salam kenal juga. salam kenal ya. Oke deh. Nah, aku dengar nih Kak, Kak Sondia sudah lulus dan tinggal menunggu wisuda ya Kak. Selamat Iya, ya Kak. thank you. Tinggal nunggu wisuda, semoga ya. Wisudanya sih berharapnya bisa onsite ya. Amin. Amin. Oke deh Kak. Oke, sebelumnya aku juga dan Aisyah mau mengucapkan terima kasih dulu nih Kak kepada Kak Arvin dan juga Kak Sondia yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sesi talk show hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi sharingnya, boleh kali ya Kak, perkenalkan terlebih dahulu diri Kak Arvin dan juga Kak Sondia, karena ada pepatah nih Kak, bahwa tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh ya dari Kak Sondia dulu. Oke, ya halo semuanya teman-teman. Ya semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama aku Sondia Gunawan dari jurusan Mass Communication dan udah lulus, tinggal nunggu wisuda aja. Ya sekarang lagi fokus kerja di bagian Excelsis fotografi, itu masih berlanjut cuma di weekend aja. Kebetulan sekarang lagi fokus juga kerja di company ini base-nya kayak konstruksi gitu, cuman di bagian di kepala multimedianya. Itu aja. Oke, kalau itu dari Kak Sondia, mungkin ada perkenalan diri sedikit dari Kak Arvin. Ya, halo teman-teman, selamat pagi ya. Aku selalu bilang selamat pagi karena harus semangat pagi terus. Perkenalkan, namaku Arvin, aku merupakan alumni BINUS, baru aja lulus sebenarnya tahun 2020 lalu. Sayangnya wisuda dan juga sidangnya itu sudah online, jadi belum offline waktu itu. Nah, untuk sekarang aku fokus ke entrepreneurship, sekarang membangun Edelvi, di mana ini merupakan komunitas bisnis perencanaan keuangan yang sekarang membantu masyarakat teredukasi secara literasi keuangan. Oke, mungkin Syah langsung aja nih, masuk ke sesi sharing hari ini. Boleh Syah langsung dipandu aja? Oke deh, tadi kan kita udah kenalan ya sama Kak Arvin dan Kak Sondia. Kita langsung aja kali ya masuk ke sesi sharing hari ini. Nah, aku punya nih Kak beberapa pertanyaan untuk Kakak. Yang pertama nih, seperti yang kita tahu ya Kak, di masa pandemi seperti ini, membuat kita lebih banyak melakukan aktivitas itu di rumah aja. Dan hal tersebut kan bisa ya berpengaruh sama kesehatan mental kita nih Kak. Bagaimana sih pandemi ini mempengaruhi kesehatan mental Kakak? Mungkin dari Kak Arvin dulu kali ya.
Oke, ini pertanyaannya bagus sekali ya, karena I'm sure aku nggak sendirian di sini, karena semuanya ini pasti merasakan yang namanya, apalagi 3 bulan terakhir ini kita balik lagi ke PPKM. Aku sendiri secara mental itu sangat tertekan. Kesehatan mental itu memang mulai menjadi suatu bahan bicaraan yang sebenarnya mungkin tadinya kurang dibicarakan, sekarang sudah mulai dibicarakan karena semua orang sekarang sudah memulai rasanya wah mental health itu penting gitu. Dimana aku sendiri pun juga yang dirasakan waktu PPKM kemarin. Kalau sekarang udah lebih mendingan, tapi waktu kemarin itu rasanya kita semua pasti terisolasi. Kita semua, aku personally suka yang namanya freedom dan ruang gerak yang banyak gitu ya. Aku suka traveling, aku suka bahkan kayak Bro Sondia juga. Aku juga sama-sama suka fotografi dan videografi gitu. Makanya aku juga suka traveling. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa aku lakukan gitu. Jadi memang waktu itu merasa terisolasi, even mungkin ada tekanan yang menuju ke arah stres dan juga depressed gitu. Tapi kita juga harus tahu gimana caranya kita bisa elevate mental health kita supaya nggak stay di bawah terus gitu. Kita boleh down beberapa saat, tapi kita harus try to figure out gimana caranya bisa membawa mental health itu naik lagi. Kalau aku kayak gitu. Oke deh, kalau tadi kan dari Kak Arvin, sekarang mungkin dari Kak Sondia? Kalau menurutku ya memang semuanya pasti dalam kondisi pandemi ini pengaruh semuanya dari segala sektor termasuk aku gitu loh. Apalagi aku nih di bisnisnya memang bagian kayak jasa, bidang jasa untuk wedding dan pre-wedding yang mengharuskan aku pergi keluar kemana-mana. Yang wedding harusnya udah masuk semua, tapi gara-gara pandemi ini semuanya jadi cancel semua, jadi reschedule semua. Bahkan ada yang minta di cancel dan nggak mau di reschedule, dan itu benar-benar pusing banget. Dan yang tadinya udah ada wah pendapatan segini tiba-tiba aduh ngaruh banget. Jadi waktu pas awal-awal tuh ngerasa kayak pressure itu tuh ini banget gitu loh, mental tuh kayak aduh gimana nih nanti siapa tahu bulan depan gimana nih mau makan mau apa gitu ya, nggak sampai segitu sih, cuman mikir sampai kayak terburuknya gitu loh, kondisi terburuknya, karena kan benar-benar kita 100% tuh kayak di rumah nggak bisa kemana-mana, apalagi juga aku orangnya nggak bisa di rumah gitu loh, orang nggak tahan lah, apalagi kalau misalnya malam minggu tuh kayak pengen keluar, pengen kayak nenangin pikiran, apalagi kan aku di dunia kreatif kayak harus banyak keluar kayak lebih banyak refreshing juga keluar, dan gara-gara pandemi ini kayak harap mengharuskan di rumah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil job, ya nggak bisa kreatif gitu, jadi bingung kayak aduh gitu sih. Oke, berarti ini Kak Arvin sama Kak Sondia sama ya, kayak awalnya nih masih awal pandemi nih masih kayak kesusahan, kesulitan untuk beradaptasi, namun pada akhirnya bisa lah ya kita beradaptasi, mau nggak mau kita harus bisa gitu ya Kak. Oke deh, kalau tadi kan aku habis nanya tentang mental health, sekarang aku mau nanya nih, di masa pandemi ini nih karena pada di rumah aja ya Kak, pasti kan generasi muda banyak nih Kak, yang akhirnya menunjukkan kreativitas mereka untuk mengisi kegiatan mereka tuh di rumah aja. Nah, aku mau nanya nih, kalau dari Kak Arvin dan Kak Sondia, apa sih kegiatan kreatif yang sudah Kakak lakukan selama pandemi ini? Mungkin dari Kak Sondia terlebih dahulu kali ya. Oke, kalau misalkan dari aku selama pandemi ini aku mikir otak, karena kan kalau misalkan wedding udah nggak mungkin juga, pre-wedding apalagi nggak bisa, jadi aku mikir wah kayaknya usaha yang bisa tapi tidak keluar dari foto dan videografi ya, mikir gimana kalau misalkan foto produk aja, dan aku juga share itu gitu loh, foto produk, karena aku belum ada kayak pengalaman di foto produk, dan aku juga kayak mau nggak mau kita ya harus berkorban dulu gitu, awal-awal kita kayak ngasih itu free, tapi dengan syarat mereka kirim produknya ke rumah, nanti pokoknya aku foto di rumah dengan aku udah prepare semua dari lighting, dari tempatnya kayak gimana gitu, kayak gitu sih. Jadi ya Oke lumayan deh. untuk nambah portofolio itu pertama, dan Mhm. itu dijalanin selama hampir 5 bulan, dan ya pemasukannya lumayan lah buat kayak kehidupan dan jajan sehari-hari lah ya. Oke deh, berarti kalau dari Kak Sondia, semenjak pandemi ini walaupun susah, tapi Kakak bisa nyari positifnya dengan nyari alternatif baru, yaitu foto produk sekarang. Oke deh, kalau tadi dari Kak Sondia, kalau dari Kak Arvin gimana? Oke, jadi memang karena pandemik ini masih berhubungan dengan mental health, yang namanya pandemik kita terisolasi dan kita nggak bisa kemana-mana, itu tentunya
sangat mengisolasi dan bukan hanya sebenarnya mental health yang tertekan, tapi secara banyak di luar sana yang secara bisnis, secara ekonomi, secara financial itu semua tertekan. Nah, gimana sebenarnya cara-caranya untuk personally aku dan mungkin juga teman-teman di sini bisa lakukan untuk bisa mendistract gimana caranya untuk ya udah nggak down-down banget lah gitu. Untuk aku personally kebetulan secara bisnis itu untungnya itu tidak berdampak yang gimana-gimana, tetapi at the same time memang secara mental dan secara social yang lebih restricted. Maka dari itu yang aku lakukan selama pandemik ini, kegiatan kreatifnya adalah yang pertama, kita harus tahu bahwa ada dua hal yang bisa kita tarik dari terisolasi seperti ini. Dimana kita sebenarnya, kalau aku personally, aku journaling dan aku bikin dua bagan table, dimana yang kiri aku tulis things that I can control, dan di kanan itu things that I cannot control. Dimana dari situ kita bisa ngelihat nih bahwa memang PPKM itu tidak bisa dikontrol, yang kontrol adalah government gitu. Tetapi banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita kontrol, dan those are the things that we have to focus on. Karena sebenarnya yang menyebabkan kita punya stress, menyebabkan kita punya mental health issues, itu karena kita merasa kita nggak punya control over our life. Nah, itu bisa membantu aku untuk at least ngerasa, oh I still have some control of my life. Nah, yang kedua aku journaling. Karena aku suka traveling, maka aku journaling itu aku tulisin, aku bucket list travel tuh mau kemana aja, ke luar negeri, ke Eropa, ke Australia, ke Prancis, ke Jerman gitu. Dan di saat itu juga aku juga udah mulai ngebudget nih itinerary-nya kayak gimana gitu. Padahal kan belum berangkat, tapi dengan melakukan itu tuh rasanya kayak as if minggu depan udah berangkat gitu, walaupun cuma nulis doang gitu. Jadi kalau dari aku kegiatan kreatifnya menulis, dan at the same time juga sebenarnya masih banyak tawaran-tawaran untuk jadi speaker, untuk memberikan impact ke luar sana. Itu juga membantu aku untuk ngasih self assurance bahwa walaupun PPKM, walaupun lagi COVID, kita masih bisa memberikan dampak positif ke orang-orang di luar sana kok. Jadi kalau dari aku seperti itu. Oke deh, bener banget. Aku juga setuju sebenarnya sama Kak Arvin. Walaupun pandemi gini, kita tetap bisa ya lihat sisi positifnya gitu. Walaupun nggak bisa pergi, kita bisa aja kayak bikin bucket list atau bikin list apa yang bakal kita lakuin nanti kayak gitu. Jadi rasanya tuh kita bentar lagi, oh besok mau pergi, padahal enggak, cuman nyatet-nyatet aja, cuman nulis-nulis aja gitu. Refreshing otak lah ya Kak gitu ya, biar kayak seneng aja gitu. Oke deh. Kalau tadi, aku udah bahas kesehatan mental. Tadi kan kesehatan mental itu penting, Kak. Dan aku juga mau nanya nih ke Kak Arvin. Kakak, sejak kapan sih dan kenapa Kak Arvin bisa tertarik dengan public speaking? Mungkin teman-teman di sini pada penasaran nih yang bakal ikut lomba public speaking. Oke, itu pertanyaannya yang menarik juga ya. Karena fun fact, sebenarnya kayaknya nggak ada orang di dunia ini yang brojol-brojol suka public speaking tuh nggak ada, ya kan? Nah, sama juga nih sama aku. Aku sebenarnya bukan public speakingnya awalnya. Yang aku suka adalah aku suka bahasa Inggris waktu sekolah dulu. Dimana waktu aku SMA, aku mulai masuk ke yang namanya lomba bahasa Inggris. Nah, biasanya kalau lomba bahasa Inggris itu yang dilombakan adalah speech, debate, competition, dan lain-lain. Nah, waktu itu pertama kali aku masuk lomba bahasa Inggris itu speech competition. Jadi dari sana aku pertama kali belajar yang namanya public speaking. Itu purely itu belum belajar apa-apa, tapi puji Tuhan ternyata menang juara 3 juga waktu itu di SMA Pembangunan Jaya di Bintaro. Nah, mungkin ada di sini ada banyak SMA juga kan, siapa tahu ada yang dari Pembangunan Jaya. Nah, waktu itu aku menang juara 3, dan sebenarnya memang pas aku bikin speech itu, yang aku fokusin adalah, oh gue jago bahasa Inggris nih, kayaknya gue bisa menang, bla bla bla. Tapi ternyata sebenarnya yang dilihat itu dalam speech kan nggak hanya gimana pronunciation atau gimana bahasa Inggrisnya, tetapi bagaimana kita bisa mendeliver message itu ke audiensnya. Nah, pada saat itu aku belajar bahwa, wow, ternyata public speaking tuh cukup seru ya, walaupun emang deg-degan di awal-awal. Even aku pun juga jadi talk show di sini, masuk di sini. Itu aja sebelum mulai itu deg-degan sebenarnya. Walaupun memang sudah jam terbangnya memang udah jauh lebih banyak, tetapi itu sebenarnya nervous itu normal. Nah, waktu aku mendeliver message aku pas saat itu, aku merasa kayak, wow, ternyata tuh public speaking impact-nya bisa begini ya. Walaupun audiensnya nggak banyak banget, tetapi yang aku rasakan adalah
with every single word that you put in your speech dan kita deliver message yang kita buat itu ke orang, kalau message-nya itu bagus dan impactful, itu bisa stay di otak audience kita tuh seumur hidup mereka dan itu bisa nge-change hidup mereka juga gitu. Jadi that idea, that value yang aku pelajari itu membuat aku kayak wow, okay, public speaking is actually very powerful dan ini harus aku asah lagi. Dan karena yang kalau kita lihat memang even the most successful person in the world itu pasti mereka bisa public speaking, mereka ngerti caranya storytelling. Karena siapapun yang bisa mendeliver idea mereka dengan storytelling ataupun public speaking yang bagus, dan itu bisa menginfluence orang lain atau memberikan impact orang lain, they're the most successful person. Makanya aku akhirnya tertarik dengan yang namanya public speaking. Begitu. Oke, berarti dari dulu Kakak, seneng sama English gitu ya Kak, speech English in English Betul. gitu, terus jadi tertarik ini sama public speaking. Aku juga setuju sih Kak, sebagai anak komunikasi nih, kan kita semua nih anak komunikasi nih Kak, Iya emang betul. penting banget itu public speaking. Oke deh Kak. Oke, kalau tadi mungkin pertanyaan untuk Kak Arvin, aku mau nanya ini untuk Kak Sondia. Sepengetahuan aku nih Kak Sondia kan juga suka nih Kak di bidang fotografi. Nah, boleh nggak sih Kak diceritain sedikit sejak kapan sih Kak Sondia mulai tertarik di bidang fotografi dan apa tuh Kak alasannya? Oke, ini sebenarnya agak lucu. Jadi awal-awal suka dunia fotografi dan videografi itu sebenarnya hitungannya tuh baru tahun 2017 dan ya, awalnya tuh hobinya sebenarnya olahraga ekstrim gitu kayak downhill, kayak yang berbau dengan adrenalin. Pokoknya aku suka. Nah, cuman karena memang nggak ada support dari orang tua dan memang orang tua banyak yang larang. Aduh, nanti bahaya lah kayak khawatir. Kebetulan aku nih anak tunggal dan mungkin ya mereka khawatir gitu kalau misalnya terjadi kayak, aduh, ini anakku olahraganya loncat-loncat gunung gitu kan ya. Akhirnya udah dari situ aku jual sepeda dan akhirnya aku beli peralatan kamera gitu. Dari situ mulai aku kembangin. Kebetulan aku juga senang traveling sama kayak Bro Arvin ya. Aku sering traveling juga gitu. Nah, aku senang traveling tuh bikin video gitu. Nah, tapi buat videonya di pribadi. Dan itu aku upload di Instagram. Nah, mulai dari situ aku upload dan feedbacknya tuh bagus dari orang-orang. Ison keren, videonya bagus. Dan di situ juga aku terpacu buat lebih bikin banyak kayak konten kayak begitu. Karena jujur aku senang juga gitu loh, maksudnya dapat feedback positif dari orang-orang. Dan di sini juga ada aku mau tekanin, nah kalau misalkan kalian-kalian yang lagi berkarya terus juga lagi senang buat video, mungkin aku bisa ngembangin ini sampai di titik sekarang karena dukungan keluarga dan teman-teman aku juga gitu. Tapi bayangin kalau misalkan kalian berkembangnya di kondisi yang orangnya nggak sportif, mungkin kayak ada menghina, ih lu bikin video kok jelek banget gitu. Nah kadang itu sih yang bikin mental kita kayak kena, wah. Nah saran aku kayak coba jangan sampai mikir ke situ gitu. Jadi harus kayak berani terima kritik dan harus berkembang karena nggak ada yang tadi Bro Alvin bilang ya nggak semua gitu langsung brojol jadi public speaking bahkan jadi videographer profesional gitu kan, semua dimulai dari nol kayak gitu. Jadi ya dari pengalaman itu aku pelan-pelan sampai akhirnya berkembang, aku ikut-ikut lomba juga karena aku ngerasa aku pengen tahu gitu loh skill fotografi dan videografi ini, videografiku tuh sampai mana gitu. Dan aku ngikutin perlombaan-perlombaan yang diadakan sama developer. Aku ikutin lomba-lomba yang ada aja dan memang awal-awal nggak menang dan itu kayak aduh nggak menang ya udahlah nggak apa-apa. Aku coba lagi yang lain, ada masuk 10 besar sebelum aku dapat kayak juara 1 di Jakarta, bahkan aku juara 3 kali berturut-turut di Indonesia International Motor Show itu tiga kali menang terus ikut kayak bagian investing in women ya, bersyukur masuk 10 besar kayak gitu. Dan itu juga ngelewatin masa-masa ya susah dulu gitu loh. Semuanya kita belajar dari gagal. Jadi kalau misalkan kalian yang penting berani buat coba. Jangan berani kayak aduh nggak mau nyoba takut ya. Kalau misalnya begitu gimana mau berkembang gitu. Jadi kita harus berani mencoba, berani hal-hal baru karena kita harus belajar dari kesalahan. Kesalahan itu yang nantinya jadi awal kesuksesan kita. Gitu. Sampai itu aja sih yang bikin mungkin aku sampai aja. Thank you. Oke, kalau itu dari Kak Sondia. Jadi
bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih baru awal-awal nih untuk masuk dalam dunia fotografi atau videografi, tadi udah denger ya pengalaman sharing dari Kak Sondia, gimana Kak Sondia juga ternyata ada loh masa-masa susah atau sulit yang harus benar-benar kalian lewati dulu. Kalian juga harus berani untuk menerima kesalahan nih. Karena kalau misalnya nggak ada kesalahan kan nggak bakal bisa berkembang juga, benar nggak Kak? Benar. Jadi kita harus kayak belajar dari kesalahan. Kita coba-coba hal-hal baru itu wajib. Oke, ya dengar ya teman-teman, bagi peserta nih yang terkhususnya dari fotografi. Oke, nah aku juga mau nanya nih, terkhusus untuk Kak Arvin dan juga Kak Sondia nih. Nah, aku dengar-dengar kakak-kakak ini pernah ya Kak memenangkan beberapa perlombaan selama menjadi mahasiswa BINUS. Nah, kalau boleh tahu apa sih Kak lomba yang paling berkesan bagi kakak-kakak? Dan boleh dong diceritain sedikit ke kita gimana sih cara kakak mempersiapkan perlombaan tersebut? Mungkin boleh dari Kak Arvin dulu kali ya. Oke, ya pertanyaan bagus. Sekali lagi, terima kasih pertanyaannya. Eh, by the way, ini tadi menarik banget Bro Sondia ya. Nanti follow-followan IG ya Bro, kan kita juga networkingnya nggak audience doang, tapi speaker juga harus networking. Anyway, lomba yang paling berkesan ya dari semasa aku waktu di BINUS. Jadi memang waktu aku di BINUS itu banyak sekali lomba-lomba yang aku ikutin. Dan tapi nggak semua lomba itu menang ya teman-teman, karena yang namanya lomba itu pasti kita selalu berkompet dengan tipe-tipe apa namanya lawan yang beda, dan ada lawan-lawan yang mungkin sebenarnya udah jauh di atas sana, dan ada juga yang di masih mungkin selevel ataupun masih lebih newbie daripada kita. Nah, tetapi yang aku waktu itu ikutin itu ada beberapa ya. Kalau dari BINUS sendiri ada BINUS Festival, itu aku business plan competition, waktu itu kebetulan juara 3. Even waktu itu, waktu tahun 2017, aku pun juga ikut komik 2017 ya. Dan itu sebenarnya mungkin harusnya menang ya, tetapi jadinya juara harapan karena hanya karena salah kirim file yang harusnya skrip atau kirim proposal atau skrip gitu ya. Nah kan, ini Miss Wanita aja sampai komen karena dia masih ingat. Jadi salah kirim file lah intinya, jadi nggak menang. Dosennya juga nggak ingetin pula gitu. Jadi ya gimana ya. Tapi nggak apa-apa ya, itu dijadikan pembelajaran ya. Itu satu tim saya itu nangis semua. Ini karena saya yang salah gitu ya. Itu udah videonya udah bagus-bagus dibikin, udah skripnya dibikin, tapi apa namanya fail juga ujung-ujungnya cuma karena salah kirim file. Nah, tetapi so far waktu aku kuliah yang paling memorable itu adalah waktu aku tahun 2019 ya, 2 tahun lalu aku ikut masuk jadi finalis di lomba Unilever ya, namanya Unilever Future Leaders League ya, UFLL 2019, di mana itu sebenarnya adalah kompetisi business case, bukan semata-mata hanya public speaking competition, tetapi ranahnya tuh ada public speaking ya, karena at the end of the competition kita harus mempresentasikan ide bisnis untuk solve studi kasus dari Unilever punya waktu itu gitu. Nah, waktu itu Unilever Future Leaders League ini sebenarnya kalau di dunia karir tuh ternyata tuh cukup beken ya, yang namanya Unilever Future Leaders League. Jadi nanti ini tahun 2021 biasanya tuh sekitar bulan November mereka ada. Itu silahkan sign up aja teman-teman, karena itu sangat dilihat sama perusahaan. Nah, waktu itu aku jadi finalis, di mana waktu itu aku ditaruh di learning centernya Unilever selama 4 hari. Dan aku harus come up with a solution tentang business case ya, business case dari produknya mereka Buah Vita. Dan itu 4 hari berturut-turut tuh kita belajar banyak, dan at the end kita harus come up with a solution. Dan solusinya itu, this is where public speaking-nya tuh muncul ya. Idenya ini harus di-deliver ke judges-nya, dan judges-nya itu adalah direkturnya Unilever waktu itu. Jadi ya deg-degannya tuh setengah mati waktu itu. Nah, tetapi jadinya yang sebenarnya aku belajar, ya waktu itu kebetulan aku juga nggak menang, tapi masuk ke top 10 finalis aja ya, dari 3.000 participants waktu itu soalnya. Nah, tapi yang aku pelajari adalah di saat kita mau mendeliver idea kita, ada sebenarnya beberapa steps atau beberapa ideas yang kita harus point out gitu. Dimana yang pertama, sebelum kita deliver speech ataupun public speaking, itu sebelum kita go up on stage, kita harus tahu siapa audience kita.
we have to know your audience. That's the first. Ya, karena gaya bicara kita juga nanti akan disesuaikan, gaya bahasa juga akan harus disesuaikan, cara kita storytelling pun juga harus disesuaikan gitu dengan setting audiensnya itu seperti apa. Dan yang kedua adalah kita harus pahami benar-benar materi ataupun topik yang kita mau bawa gitu. Jadi kalau dalam speech, dalam public speaking kan itu biasanya kan memang kita ngafalin ya, kita bikin skrip kita hafalin gitu. Tapi at the same time ngafalin tuh nggak cukup. Karena kalau kita ngafalin aja, pas kita misalnya tiba-tiba ngeblank, kita nggak tahu harus ngomong apa gitu. Tapi kalau kita tahu paham materinya, kita bisa improvise tuh jauh lebih mudah gitu. Dan at the end, gimana caranya kalau kita nggak memahami sesuatu topik yang kita mau bicarakan ke publik, gimana caranya kita mau menginfluence audience sementara diri sendiri tuh belum terinfluence dengan idenya gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah outline poin-poin utamanya. Ya, jadi dalam presentasi apapun itu ya, presentasi, public speaking, speech, kita pitching investor ya, nanti siapa tahu ada yang mau jadi founder startup, nanti harus pitching ke investor, itu gimana caranya kita harus outline poin utamanya supaya orang tuh nangkep gitu. Dan yang ke berapa tadi, kelima ya, sekarang kelima, body language tuh sangat penting. Dan body language yang terbuka ya. Jadi body language yang terbuka, makanya sebenarnya kalau lagi Zoom itu sebenarnya sebaik mungkin ya at least sedada ya, dan kita bisa sebenarnya sambil menggunakan tangan gitu ya. Itu tuh Karissa, betul. Nah, dan yang terakhir adalah use a mirror ya. Kita latihan di depan kaca dan kita ngobrol ke diri sendiri. Karena kalau kita kadang-kadang kita bisa aja sih latihan nggak pakai kaca, tetapi kalau kita lihat di diri kita di depan kaca, itu rasanya kayak ada yang ngeliatin gitu, which is diri kita sendiri. Ada beda feelingnya gitu. Kalau kita udah ngerasa, udah terbiasa dilihatin sama orang, maksudnya terbiasa merasa dilihat sama orang gitu ya, itu jadi lebih nervousnya jadi lebih ease up gitu. Jadi itu beberapa tips dari aku sih. Oke, itu dia tadi sharing-sharing dari Kak Arvin mengenai pengalaman lombanya, dan juga sekalian ditambahin tips-tips sedikit nih dari Kak Arvin. Tapi Kak, aku mau nanya nih Kak, aku juga sempat loh Kak kayak memahami materi, terus aku juga ngafalin, tapi kok tetap gak bisa ya Kak di depan. Itu mungkin karena akunya kali ya Kak. Perlu jam terbang, memang perlu jam terbang. Jadi kalau misalnya ada kesempatan-kesempatan presentasi atau kesempatan-kesempatan apapun itu yang menginvolve public speaking, ambil aja walaupun itu mungkin kita masih belum ngerti atau apa gitu. Tapi lama-lama jadi gampang sendiri. Oke, itu dia dari Kak Arvin. Ternyata body language, terus banyak latihan juga sangat penting ya teman-teman. Oke deh kalau dari Kak Arvin. Nah, kalau dari Kak Sondia gimana nih Kak? Apa sih lomba yang paling berkesan bagi Kakak? Boleh dong ceritain sedikit ke kita Kak. Oke, lomba yang paling berkesan ya. Ada satu nih yang paling berkesan banget, karena kebetulan lomba ini dari DKI Jakarta. Jadi waktu di Jakarta ini, Jakarta mengeluarkan kayak lomba vlogging tentang wajah baru Jakarta. Dan itu kebetulan pas waktu menang, dirayain gitu di Monas, di depan banyak orang juga. Kayak kita juga ada kayak preparation-nya gitu loh. Jadi sebelum ke Monas tuh kita ada preparation kayak baris di depan, terus penghargaan itu langsung diberikan oleh Anies Baswedan, dan itu kayak suatu kebanggaan dan dilihat oleh yang paling penting tuh orang tua, kayak ngeliat anaknya tuh kayak dikasih penghargaan. Dan kebetulan di tanggal 22 Juni itu hari ulang tahun mamaku. Jadi kayak bangga aja sih, kayak hadiah buat mama lah ibaratnya, anaknya bisa berprestasi gitu. Nah, tipsnya nih untuk mengikuti lomba-lomba gitu, kalau dari aku, pertama kalian harus lihat lomba apa yang kalian ikutin. Nah, lihat jurinya tuh siapa. Kadang kalau misalkan aku sendiri, aku mau lihat jurinya tuh siapa. Minimal kalau misalkan aku lihat ada juri, ada namanya, mungkin aku search di Instagram, aku lihat, aku cek dia modelnya sukanya model apa nih gitu. Aku ngeliat dulu orangnya old style apa kayak kekinian gitu loh ibaratnya. Aku lihat, oh
Karena kan kita percuma gitu loh, kita bikin sesuatu yang terbaik, tapi kalau misalkan jurinya nggak suka, sia-sia. Jadi aku mikirnya, oh, aku tahu dulu jurinya siapa. Gitu. Tahu jurinya siapa. Terus kedua juga konsep. Nah, konsep itu penting banget. Jadi sebelum kayak udah tahu apa yang dilombakan, konsepnya dibuat gitu. Habis konsep dibuat, yang paling susah itulah musik. Ini untuk khusus video ya mungkin ya. Untuk perlombaan foto, kayaknya menurutku kayak nggak terlalu susah gitu. Yang penting kalian komposisi dari foto itu bagus, dari pencahayaan juga bagus, dan makna cerita dari yang kalian ambil tuh harus ada maknanya. Itu yang untuk foto. Menurutku mudah kalau untuk foto. Cuman kreativitas kalian aja gitu dilatih di situ untuk foto dari pengambilan. Tapi untuk dari video itu sangat susah banget prosesnya karena kalian harus nentuin musik yang cocok buat nanti dibikin konsep videonya gitu loh. Karena kan kalau di video tuh ada lagu yang slow dulu baru tiba-tiba nanti high naik terus nanti turun lagi. Nah, itu harus ngikutin. Kita harus ngikutin. Jadi gimana caranya kita targetnya biar audiens itu nonton video ke bawah. Jadi nggak mau nonton, kita mau lihat video misalnya bosen kayak nggak ada lagu, nggak ada apa, kayaknya ngomongnya kayak datar aja, ya bosen juga gak sih? Dan ini juga sama kayak misalkan Bro Arvin ya, kalau ngomong apa, body language itu kan penting banget, kayak lebih menarik gitu dibanding kayak pasif aja begini, diem, kayak itu penting banget. Nah, di video pun kayak gitu, jadi hal-hal kayak gitu, part-part kayak gitu penting banget, dan ada tips juga nih untuk kayak mau lomba, kadang-kadang kan ada deadline ya, deadline-nya misalkan besok di tanggal 2. Nah, itu aku nggak langsung kumpulin lombaku itu ke sosial media gitu loh. Aku uploadnya tunggu benar-benar jam sebelum deadline gitu. Katakan jam 11 itu harus akhiri upload. Aku ngepostnya tuh bisa-bisa jam setengah 11. Karena sebenarnya aku mau tahu dulu lawanku tuh kayak gimana buatnya. Aku mau lihat dulu, aku lihat lawan, baru aku bilang, wah, oke, baru itu aku masukin. Jadi aku nggak mau nih kayak videoku nanti masuk di awal kayak 2 minggu sebelumnya udah ngumpulin kayak wah nanti ditiru rumah orang ya karena udah kita buat capek buat gitu nanti dia ngikutin video kita gitu. Jadi aku pasti gitu dulu. Aku lihat video orang, wah ini bagus nih, ini kayaknya lawannya berat nih. Karena kita bisa ngira-ngira ya, wah ini lawannya berat nih. Terus aku lihat videonya, mungkin aku juga koreksi juga misalkan oh dia kayaknya speech-nya juga banyak, terus juga ngomongin tentang materinya juga banyak dan berbobot juga. Dan videoku kurang kayak berbobot nih. Kayak aku harus tambahin juga materinya yang bisa ngisi gitu loh. Dan itu aku revisi lagi sampai akhirnya aku upload di perlombaan dan itu terbukti gitu loh. Bisa menang lah walaupun ya nggak selalu menang sih ya. 10 besar ya yang penting dapat pengalaman. Yang penting pengalamannya karena mikirnya gini, kita nggak usah takut kalah, nggak usah takut gagal karena itu bisa jadi referensi kita juga gitu loh. Kalau misalkan yang menang juara 1, juara 2, juara 3, kita lihat juara 1, juara 2. Makanya kalau misalnya aku setiap lomba juara 1, juara 2, juara 3 itu pasti aku save, aku lihat videonya. Kayak aku nggak mikir negatif, ih video dia jelek gini. Tapi kita harus lihat sisi positifnya. Apa sih yang buat video ini menang gitu loh. Kita lihat, oh dari segi materi, karena nggak bisa dinilai hanya video bagus dari editing gitu loh. Karena dari pengambilan dinilai, dari editing dinilai, dari isi konsep dinilai, dari kayak orang itu terbawa ke video kita tuh juga dilihat gitu loh. Semua tuh ada part-part penting yang harus kalian lihat gitu loh. Kalian lihat dari hal-hal kecil, baru lihat dari hal yang besarnya. Kayak gitu. Jadi itu aja sih tips-tipsnya dari aku. Oke, itu dari Kak Sondia ya teman-teman. Ternyata nggak cuma konsep doang yang harus kalian persiapkan dengan matang. Kayaknya dengan mencari tahu siapa nih jurinya dan modelnya seperti apa tuh juga penting ya Kak. Banget. Oke nih Kak, mungkin aku mau nanya lagi nih ke Kak Arvin ya. Nah, ada nih kan mata lomba public speaking ya Kak di Komik tahun 2021 ini. Boleh dong Kak dibagi sedikit tips-tips dalam public speaking supaya bisa lebih lancar dan juga percaya diri. Boleh juga mungkin diceritain sedikit dari pengalamannya Kak Arvin nih. Silakan Kak Arvin. Oke, terima kasih. Ya, waktu aku pertama-tama public speaking dan bahkan belum begitu ikut lomba-lomba, itu pas setiap aku public speaking itu pasti suaraku gemeter gitu ya. Mau ngomong sesuatu tuh kayak begini tuh nggak bisa nih, ini kan kayak ngobrol biasa doang gitu ya. Tapi waktu dulu tuh aku ngobrol ya gemeteran gitu ya. Orang bisa dapet energi bahwa aku tuh lagi grogi gitu ya.
Makanya sebenarnya tips pertama yang aku bisa sampaikan supaya kita nggak grogi atau nggak nervous, supaya kita bisa lebih confident dalam menyampaikan itu balik lagi kita instead of kita apa namanya langsung masuk oh nanti gue bawain apa ya, kita harus lihat dulu siapa yang akan ada di ruangan itu ya. Kita pas kita ngobrol, pas kita public speaking, yang ngedengerin kita itu siapa, kenapa mereka ada di situ, dan kira-kira mereka mencari ilmu apa dari mungkin tema yang mau kita bicarakan nanti gitu. Karena dengan seperti itu kita bisa mempersiapkan diri untuk kita bisa satu level dengan audiens kita, ya kan? Karena beda biasanya ada yang namanya kalau di dalam teori komunikasi aku masih ingat siapa yang ngajarin waktu itu. Ada yang namanya power distance, di mana kita merasa bahwa let's say kita lagi di kantor gitu ya. Kita ngobrol sama bos, sama ngobrol sama kolega itu kan beda ya cara ngobrolnya. Kalau dengan bos kita pasti kayak ya ya Pak, kayak lebih sungkan. Tapi kalau sama kolega, lu udah makan belum lo? Kan nggak mungkin kita ngomong ke direktur, bos udah makan belum lo? Nggak gitu ya kan. Karena ada power distance-nya, apalagi kalau di perusahaan-perusahaan besar. Nah, biasanya kita bisa meminimalisir power distance di dalam public speaking dengan kita tahu audiensnya siapa dan kita mendekatkan diri ke level audience tersebut. Gitu. Nah, kenapa? Karena di saat kita misalnya grogi, ya, kita bayangkan kita jadi audience. Kita kan sering kan biasanya ngedengerin dosen public speaking ya ngajarin di depan kelas gitu ya, atau kita pun juga suka mungkin masuk ke seminar-seminar terus kita dengerin speakernya gitu. Kita pun sebagai audience itu menyerap energi dari speakernya gitu. Dimana kalau kita ngelihat speakernya itu grogi, kita sebagai audience juga grogi, padahal kita cuma duduk doang gitu. Pas speakernya itu cringe ya, kita juga ngerasa cringe. Pas speakernya itu apa namanya awkward, kita pun juga ngerasa awkward gitu. Kenapa? Karena public speaker sama audience itu dua-duanya saling membagi energi gitu. Nah, sementara tetapi public speaker yang berdiri di depan itu adalah yang nge-lead semua situasinya. Jadi kalau situasinya itu public speakernya nge-leadnya ke arah awkward, ya semuanya jadi awkward. Tapi kalau public speakernya itu nge-lead ke arah yang chill aja dan bisa relate ke audiensnya, maka audiensnya pun juga bisa relate ke public speakernya. Anggap aja kayak ngobrol sama teman gitu. Nah, yang terakhir adalah kita coba untuk make eye contact dengan audiensnya. Karena most likely banyak sekali mungkin public speaking yang masih baru-baru itu kebanyakan mereka nggak ngelihat audiensnya, tapi mereka ngelihatnya ke atas lah, ke bawah, ke kanan, ke kiri, tapi mereka nggak ngelihat straight to audiensnya. Sebenarnya nggak perlu ngeliatin audiensnya yang benar-benar ngeliatin gitu ya, apa namanya, ngeliatin ke satu poin doang gitu ya. Itu orang juga kayaknya deg-degan gitu diliatin mulu. Tapi kita bisa sebenarnya ngelihat, aku pun ngelihat audiens tuh sebenarnya bukan ngelihat audiens, tapi ngelihat kursinya lah, ngelihat tasnya lah gitu ya. Tapi kan audiens nggak bisa tahu aku tuh sebenarnya ngelihat ke siapa gitu. Karena sebenarnya yang bisa bikin audiensnya itu nggak nervous juga adalah kita bisa fake our confidence gitu. Kita palsuin confidence kita. Kita tahu kita lagi gugup gitu ya, deg-degan gitu ya pas kita ngobrol, pas kita ngomong di depan. Tapi kita sebenarnya bisa sembunyiin dengan pura-pura kita tuh percaya diri, padahal deg-degan juga sebenarnya di dalam gitu. Tapi dengan kita pura-pura kita confident, itu yang pertama audiensnya juga jadi lebih, oh ini orang bagus nih, public speakernya bagus. Yang kedua, kita juga nge-trick diri kita sendiri untuk otak kita ngerasa, oh ini orang ini sebenarnya gugup tapi dia chill-chill aja, ya udah deh kita hormon stresnya kita turunin lah gitu. Jadi kita lebih chill juga sendiri gitu. Kalau dari aku seperti itu. Dan mungkin kalau dari aku sebenarnya kadang-kadang sebelum aku lomba, sebelum aku maju ke apa namanya stage gitu ya, aku sediain aromaterapi oil supaya tenang gitu ya, zen, meditate dulu sedikit gitu. Tarik nafas, ya breathwork itu juga bisa membantu untuk ease up the confidence stress. Gitu kalau dari aku. Oke, kalau sampai sekarang masih ini nggak
Masih nggak Kak pakai aromaterapi gitu Kak? Oh, pakai ini sebelum masuk ke sini pakai juga. Oh Tapi karena gitu. enak aja, karena enak kalau sekarang, bukan karena deg-degan. Deg-degan juga, tapi nggak gimana-gimana. Gitu. Bisa nih ya buat teman-teman yang mungkin gampang grogi ini untuk diliatin orang nih banyak banget gitu kan ya. Bisa Tuh. mungkin pakai caranya Kak Arvin tadi menenangkan Ya. diri dulu dan terapi mungkin ya Kak. Dan juga jangan lupa nih audiens tadi udah Kak Arvin juga kasih tahu ya. Kita harus tahu nih siapa aja audiens yang akan hadir di acara tersebut. Jadi kita bisa juga tahu apa materi yang cocok sama mereka kayak gitu. Benar ya Kak? Betul sekali. Oke Kak. Oke, kalau itu dari aku, mungkin Aisyah selanjutnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke Silakan Aisyah. deh. Oke deh, aku mau nanya nih, sebenarnya masih ngebahas tentang lomba public speaking. Namun kan tahun ini lomba public speaking-nya itu dalam bentuk video tuh, Kak. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Sondia. Ada nggak sih, Kak, tips-tips dalam membuat video yang baik supaya hasilnya bisa lebih menarik untuk ditonton? Oke, kalau dari aku ya, yang pasti video itu kalian harus lihat dulu dari segi kamera yang kalian pakai. Nah, habis itu yang pasti video tuh dari pengambilan tuh paling penting. Pengambilan tuh jangan hanya satu bagian aja. Misalkan ini yang kayak sekarang kita lihat di Zoom ini kan ini medium ya namanya. Ini medium shot. Kalau di video itu biar kelihatan videonya menarik, adegannya tuh dibikin ada 3 tahap. Aku sih kalau aku sendiri aku pribadi ada 3 tahap. Yang pertama long shoot, medium shot, extreme close up. Dan itu aku pakai semua. Jadi video tuh nggak hanya dalam waktu 5 detik kita pakai medium shot aja, tapi di bagian 2 detik kita pakai yang close up, 2 detik lagi dipakai yang medium shot. Jadi kelihatannya lebih enak aja, lebih dinamis. Itu pertama, kedua juga lebih nggak monoton. Jadi kita bisa lihat bagian dari medium shot gimana, extreme close up gimana. Terus kedua, video juga kalau menurut aku kayak zaman-zaman sekarang kan udah banyak banget tuh yang stabilizer di mana-mana. Dan itu juga udah suatu kewajiban ya kalau misalkan kita ngeliat video tuh harus kayak stay, jangan sampai bergerak. Kalian kan bisa bayangin kalau misalnya nonton-nonton kayak video yang goyang gitu, waduh udah gak nyaman banget. Pasti kayak, aduh udah nontonnya udah males. Nah itu juga harus dipikirin, walaupun misalkan kalian kepentok dari peralatan, ya kalian bisa akalin itu dari pengambilan gambar. Jadi nggak usah banyak movement, tapi stay aja cuman dari segi pengambilannya dibedain. Misalkan kalian lagi ngomong kayak gini di depan kamera, ya kameranya kalian pindah-pindah gitu. Kalian ya effortnya mungkin lebih banyak gitu loh. Kalian harus ngomong berkali-kali. Pertama kalian ngomong di depan dalam keadaan medium shot, nanti kedua kalian ngomong dalam keadaan kamera di samping gitu. Dan itu memang effortnya lumayan banyak kalau misalkan kendala di alat. Tapi semua itu nggak, suatu batasan itu bukan jadi kayak apa ya, istilahnya bukan hambatan lah buat kita berkarya, karena juga awalnya dulu aku juga pakai kamera travel juga pakai GoPro doang, nggak pakai ada kamera-kamera yang profesional. Terus juga nggak ada drone, nggak ada apa, sampai akhirnya semua itu kan bisa dilewati dari ya kita yang penting karyanya dulu aja lah kita kembangin pakai alat yang ada. Terus ketiga, pertama yang paling penting ya itu konsep videonya harus benar-benar terkonsep kalau memang mau bagus. Terus ketiga, isi kontennya apa, itu dilihat juga. Terus dari keempatnya, lagu juga penting. Jadi menurutku sih lagu ya penting banget. Itu part yang paling susah sih menurut aku. Karena nyari lagu yang cocok dengan konsep video kita tuh agak susah, dan itu juga butuh effort banget, kayak nyarinya sampai lewat YouTube lah, atau mau lewat dari aplikasi-aplikasi yang memang nyediain musik, itu harus kita dengerin satu-satu. Ya lumayan susah, tapi ya disitulah kalian belajar, jadi bisa lebih baik lagi. Oke deh Kak, Mungkin semoga berarti teman-teman paham. Oke, semoga teman-teman pada paham ya, dan catat tips dari Kak Sondia tadi tuh, kayak pengambilan gambar itu penting, terus ngambil angle dan shots yang beragam, dan juga pay attention to little details lah ya Kak ya. Oke deh, aku sebenarnya ada sih, aku ada pertanyaan nih Kak. Aku sebenarnya penasaran, tantangan apa sih yang Kak Sondia temui ketika belajar fotografi dan videografi? Oke, wah kalau fotografi
emang sebenarnya basic aku nih fun fact ya, maksudnya aku lebih senang video sih dibanding foto, karena menurutku ya foto yang susah itu pengambilan, karena itu adalah freeze moment. Kita harus buat kayak foto itu kayak kita tahu, kayak misalkan contoh deh, kalian lihat produk-produk misalkan Teramex, kalian lihat gambarnya aja kalian tahu itu fungsinya apa, ya kan? Karena di situ ada kayak mungkin sedikit bumbu lah, editan kayak lingkaran-lingkaran, oh ini buat obat pusing kepala gitu. Nah, itu yang susah. Maksudnya foto yang kalian foto itu kalian jepret, itu menyampaikan apa sih gitu. Dan komposisi itu yang paling susah di foto. Komposisinya harus pas, objeknya di mana gitu. Terus juga kalian juga bukan mikirin objek aja, kadang-kadang biar nambah estetika ya kita harus pakai lensa-lensa yang apa ya, bagus lah dipakai. Kita juga harus lihat kondisi, karena lensa itu juga penting, gimana misalkan lokasi belakangnya kurang bagus, kita bisa pakai lensa yang memang f-nya kecil gitu loh, biar belakangnya blur. Itu namanya apa ya, blurry background, kayak namanya istilahnya apa ya kalau misalkan yang sekarang bokeh ya kalau salah. Oke. Bokeh, nah ya kayak gitu, itu kan kayak kelihatannya lebih kayak artistik lah fotonya. Tapi bukan hanya mikirin itu aja, tapi ya mikirin objek background ya, itu semua penting, kayak foreground juga penting. Yang penting dari yang paling penting foto tuh sih komposisinya sih, komposisi itu yang paling susah sih belajar. Dan aku juga nggak belajar sendiri, aku banyak cari referensi dari internet, dari YouTube, dari teman-temanku yang memang udah pengalamannya udah jauh dari aku, udah jauh di atas. Aku pasti kayak nanya, gimana sih bro ngambil-ngambil gambar yang bagus. Nah, itu juga kalian penting. Kalian juga kalau misalnya di dunia kreatif, kalau misalnya kalian pengen berkembang ya kalian harus berteman dengan orang yang jago gitu. Jadi lawan itu jangan dijadiin lawan, justru kayak teman buat sharing gitu loh. Sama-sama sharing, kita juga sama-sama belajar. Jadi itu paling penting, belajar berani, harus belajar. Terus kedua, berani mencoba, itu udah hal yang wajib sih kalau kalian mau berkembang. Karena kalau misalkan nggak mau nyoba aja, nggak ada yang namanya orang langsung kayak di atas gitu, nggak bisa. Jadi harus benar-benar step by step. Nah, itu aja sih. Thank you. Oke deh Kak, berarti buat teman-teman nih yang punya awalnya punya kendala yang mirip juga nih sama Kak Sondia, terus aja belajar, dan aku yakin, dan kita juga semua yakin pasti kalian bisa. Nah tadi kan aku penasaran nih sama Kak Sondia, kalau Kak Arvin gimana? Aku pengen tanya dong, Kakak tantangannya apa sih ketika belajar public speaking dulu? Tantangannya itu adalah confidence ya. Confidence itu, karena yang namanya public speaking, confidence itu sangat penting ya. Karena dulu sebenarnya aku tuh beda dengan sekarang. Aku tuh dulu pendiam super gitu ya. Aku pendiam banget. Dan walaupun sampai sekarang sih aku juga prefer untuk diem, tetapi sekarang tuh jauh lebih extrovert karena emang udah terbiasa aja, lebih terbiasa ngomong ya kan. Karena sekarang kan setiap minggu kan selalu ada meeting bisnis aku ya kan. Nah di setiap meeting kan aku juga ngomong gitu. Public speaking itu udah menjadi sekarang udah menjadi tuh makanan sehari-hari. Tetapi dulu tuh paling sulitnya itu adalah introvert, dan mungkin juga karena introvert itu, jadi aku merasa storytelling tuh kurang oke menurut aku. Untuk aku storytelling ke orang tuh kurang oke, karena aku jarang bisa storytelling ke orang. Aku juga temennya nggak banyak-banyak banget gitu ya. Dan jarang aku bisa storytelling. Dan itulah yang sebenarnya aku belajar dari sana. Oke, ternyata public speaking itu perlu yang namanya storytelling gitu. Which is nanti aku juga akan obrolin juga. Dimana aku belajar storytelling itu ternyata dalam banyak hal, nggak cuma public speaking, tetapi yang namanya ngobrol sama orang sehari-hari pun, itu orang tuh suka sama orang, ya, maksudnya suka bisa mau berteman dengan orang, itu ya karena kita storytellingnya bagus. Even kalau mau pacarin orang juga, PDKT itu perlu yang namanya storytelling gitu kan. Kalau apa namanya, kalau misalnya kita mau cowok gitu, cowok mau nembak cewek gitu ya, mau deketin lah, belum nembak, mau deketin cewek, tapi dia nggak ngobrolin apa-apa tentang diri dia, dan dia nggak membuat hidup mereka menarik di apa namanya, di mata orang yang pengen dia deketin, itu juga mungkin orangnya juga ya kayaknya kurang oke deh, karena kan relationship itu is about menyatukan
satu kehidupan dengan kehidupan lainnya. Oh, nggak boleh. Sensor. Keren. Nah, yang namanya public speaking juga sama tuh. Storytellingnya juga harus bisa disampaikan dengan baik gitu. Jadi waktu itu kendalaku adalah itu. Tapi along the way dengan banyaknya jam terbang itu akan terlatih dengan sendirinya gitu. Oke deh Kak, tuh teman-teman tadi kalau ada tips-tips dari Kak Arvin tuh juga dicatat tuh, oke. Nah, ini terakhir sih Kak, aku sebenarnya penasaran, dari aku sih, aku penasaran sih. Jadi, walaupun pas ini teman-teman di sini nih, banyak nih Kak yang mau belajar gitu. Tapi mungkin beberapa dari mereka itu susah untuk percaya diri dalam membuat sesuatu. Kadang tuh anak-anak tuh padahal mau, tapi karena tidak percaya diri akhirnya ketahan untuk membuat sesuatu gitu, untuk, berkreasi gitu. Nah, aku pengen nanya dong sama Kak Arvin dan Kak Sondia, gimana sih dulu Kakak, kayak menumbuhkan rasa percaya diri untuk akhirnya mau nih kayak Kak Arvin, public speaking, Kak Sondia, fotografi gitu. Mungkin dari Kak Sondia terlebih dahulu kali ya? Ini menarik banget ya pertanyaannya. Jadi gini, kadang banyak banget ya orang yang takut ikut lomba terus kayak ngepost karya mereka ke sosial media. Karena kan kita juga hidup di era digital. Kita juga nggak bisa keluar dari era itu gitu loh. Ya kita mau nggak mau yang ngikutin zaman gitu kan, ikut era digital. Terus kadang-kadang yang paling aku heran, kenapa orang-orang harus takut ngepost karya mereka ke sosial media? Ada loh, kayak aduh aku takut nanti dicat lah atau apalah. Ih nanti kalau aku ngepost gini nanti dibilang ih so jago so apa. Mungkin Bro Arvin pernah ngalamin ya, kayak apaan sih nih orang sosok ngomong di depan, kayak mungkin ada pemikiran gitu lah. Itu benar-benar aku pengen nanemin semua itu nggak perlu. Jadi kalian lakuin aja apa yang kalian mau. Semasih itu positif, itu karya kalian, mau sejelek apapun yang penting itu karya asli kalian. Kalian masukin, kalian post. Jadi nggak perlu takut lah, aduh nanti pemikiran itu paling takut banget. Makanya aku misalnya punya teman-teman, kalau misalkan mereka cerita di close friend, itu aku bilang, lu ngapain sih takut kayak gitu? Buat apa gitu loh? Hidup lu kayak mikirin orang lain, emang dia ngebiayain hidup lo gitu, ibaratnya. Ya gak sih? Jadi ya lu berani aja gitu, lu masukin post lu, ya yang penting itu karya asli lu gitu. Ya lu sombongin karya lu gitu, walaupun masih ya segitunya. Tapi ya kalian harus berkembang juga gitu, kembangin karya kalian step by step yang aku bilang. Dan juga yang paling penting di sosial media itu, gunain sosial media itu ke hal-hal yang positif ya, post itu dan bikin self branding kalian gitu loh. Oh, kayak misalkan aku gitu, aku videographer, fotografer, ya aku ngepost aja karya-karyaku, mau dibilang jelek ya, mau bilang apa. Walaupun aku masukin lomba beberapa, mungkin di Instagramku kalau misalkan kalian ada yang mau lihat di Sondi Gunawan, itu ada beberapa lomba yang aku ikut dan itu nggak menang. Terus temanku nyeletuk satu orang, kalau misalkan nggak menang kan malu. Apain malu? Yang penting kan kita udah nyoba. Dan hasilnya juga menurutku juga nggak jelek-jelek gitu ya. Ya pede aja gitu loh. Pede. Yang aku nggak tahu sih, aku nggak bisa nyamain mental aku sama mental orang, itu kan mental orang beda-beda. Cuman ya mau nggak mau kalian harus belajar itu loh, harus belajar mentalnya harus kuat gitu loh. Karena kalau misalkan kalian di dunia videografi dan fotografi itu nggak luput dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya jadiin itu motivasi, dan kritik itu jadiin ya pembelajaran. Oh video lu jelek, oh yaudah apa sih yang perlu dikembangin. Karena kita bikin bagus pun juga pasti ada aja orang yang nggak suka. Itu udah hal yang wajar, ya kan? Orang yang jago pun, yang jago speak dimasukin di YouTube gitu, kalian pasti lihat kan like-nya tuh pasti ada aja yang unlike, pada materi yang disampaikan tuh bagus dan luar biasa banget. Dan makanya heran aja kalau misalkan ada yang unlike itu, ya namanya orang ya. Jadi ya harus berani self branding diri kalian. Kalian punya karya, kalian post. Oke, berarti Misalnya aku lihat Instagramnya Bro Alvin kan, aku sempat ada lihat loh. Kayak aku stalk dikit, wah Bro Alvin siapa nih speaker. Nah aku ngeliat Instagramnya Bro Alvin nih langsung tahu, oh dia public speaking bener. Kayak aku ngeliat juga dari highlightnya tuh Bro Alvin
Aku lihat tuh satu-satu, oh iya benar. Terus sampai story-nya tuh udah titik-titik banget, wah ini pengalamannya udah banyak banget. Lalu tuh gitu. Jadi aku sering lihat, oh gila nih hebat gitu. Nah dari gitu loh. Dan kalian kalau misalkan memang mau di tahap yang jago gitu ya, kalian banyakin pengalaman karena jadi jam terbang itu sangat penting banget gitu. Jadi itu aja, semoga kalian Oke. paham teman-teman. Oke deh, berarti pede aja ya Kak, Pede orang aja dulu. karya-karya Yang kita penting karya nggak. asli kalian gitu. Oke deh. Kalau misalkan tadi dari Kak Sondia nih, kalau dari Kak Arvin gimana? Ya menarik ya. Ini aku terusin juga dari Bro Sondia ya. Bener banget karena biasanya tuh aku pelajarin juga ya dari tim aku ada yang bilang waktu itu ya. Terkadang tuh otak manusia tuh terlalu kreatif. Saking saking terlalu kreatifnya kita suka membuat skenario di dalam kepala kita sendiri terhadap persepsi orang lain gitu. Dimana kita nggak tahu sebenarnya persepsi orang tuh sebenarnya emang benar-benar nggak suka atau emang sebenarnya kita merasa orang nggak suka jadi kita nggak melakukan hal tersebut gitu. Contohnya ya, waktu dulu aku emang suka, bikin video juga ya, aku bikin videografi dan, yang aku bikin tuh biasanya aku bikin visual poem ya, kalau kalian tahu visual poem itu adalah, videografi yang ada narasinya dan narasinya itu biasanya, bermakna lah tentang kehidupan dan tentang mindset gitu dan aku melakukan itu. Aku merasa mungkin banyak orang yang merasa, "Ah, Arvin ini terlalu terlalu positif orangnya," terus kayak, "Ambis nih, ambis," gitu kan, join lomba-lomba terus ya kan, masuk organisasi bla bla bla. Terus suka dibilang oh ambis nih ya. Nah, tetapi sebenarnya who cares man? Like yang pertama who cares, yang kedua adalah uh, kalau kalau misalnya kita merasa merasa bahwa orang itu nggak suka, ya mereka bukan market kita gitu. Mereka bukan target market kita. Kenapa? Karena let's say Bro Sondia gitu bikin videografi, bikin fotografi yang bagus-bagus gitu dan orang nggak suka. Ya memang karena mungkin marketnya mereka bukan bukan itu market mereka gitu. Sondia pun juga nggak menargetkan mereka untuk menjadi market dia gitu. Karena memang sudah berbeda frekuensi terhadap mindsetnya. Nah, aku pernah aku kan juga sering public speaking, aku post kadang-kadang di Instagram gitu ya. Mungkin orang-orang juga merasa kayak wah Harvin banyak banget nih public speakingnya, kayaknya sok-sokan ngasih jadi motivator aja deh gitu. Tapi at the same time pernah aku juga di mana aku ngasih speech public speaking, inspirational talk untuk untuk terhadap kekerasan anak-anak gitu, di mana aku pada saat itu diundang jadi inspirational talk speaker itu sebagai survivor dari perceraian orang tua gitu. Dan aku sampaikan ide-ide aku di situ. Dan setelah aku menyampaikan ide-ideku melalui inspirational speech aku itu, ini bukan lomba, ini aku jadi di invite untuk jadi public speaker gitu. Nah, setelah selesai acaranya, tiba-tiba itu ada orang, bukan anak BINUS, tapi anak UI, itu tiba-tiba datang ke aku. Dia bilang, terima kasih ya udah mewakilkan kita dan ide-ide kita sebagai survivor child violence, child abuse di acara ini. Habis itu dia peluk aku gitu. Dan ini adalah sebenarnya suatu event di mana kayak wow, ternyata memang dengan public speaking aku mungkin memang banyak yang merasa kayak oh Arvin ini terlalu ambis bla bla bla. Tapi at the same time banyak juga market yang merasa terwakilkan, merasa bahwa ide-ideku ini diserap sama mereka dan mereka menganggap bahwa wow, you are representing us, you are representing the movement and you're making impact to a better life on this earth gitu. Jadi that's what matters dan itulah yang memotivasi aku untuk keep going untuk berkarya di masa-masa depan gitu. Oke, mungkin itu juga dari Kak Arvin tadi ya mungkin. Nah, aku sekarang mau nanya nih sama Kak Sondia lagi nih. Balik ya, Kak Sondia. Di komik 2021 ini ada juga nih Kak, lomba foto dan cerita. Nah, kalau dari Kak Arvin, kasih tahu dikit dong Kak, tips dari Kak Sondia untuk bisa menghasilkan foto atau hasil jepretan gitu ya, yang menarik dan juga eye-catching gitu Kak. Boleh mungkin dari Kak Sondia? Oke, kalau foto ya, foto agak susah sih. Aku cuman pengalaman foto tuh nggak terlalu banyak, masih banyak belajar lah, tapi aku banyak nyoba juga. Yang aku bilang tadi,
dari segi komposisi juga itu penting. Kalian harus tahu objek yang kalian ambil itu apa dan mau pesan apa sih yang mau disampaikan. Karena yang penting tuh sebenarnya orang-orang mikir, wah editingnya harus bagus, kayak misalkan video editingnya harus bagus, fotonya harus bagus. Itu sebenarnya salah loh. Yang penting tuh sebenarnya dari pengambilannya. Editing tuh hanya bumbu gitu ibaratnya. Kalian karena kalau misalkan editing benar-benar full di editing gitu, kalian kembangin di editing, itu jatuhnya kalau kelebihan jadinya norak. Kayak sama kayak makeup. Kita makeup kalau misalkan makeup terlalu over kan minor kan jatuhnya. Bener Kak. Jadi ya menurutku sih ya itu paling penting tuh dari komposisi, dari lensa yang kalian gunakan juga. Semuanya tuh penting dari kamera yang kalian ambil, dari pencahayaan tuh udah paling penting. Terus juga editing tuh hanya bumbu lah ibaratnya. Editing itu juga penting. Itu aja sih. Oke, kalau gitu Kak, mungkin aku juga mau nanya nih. Mungkin di sini masih ada beberapa teman-teman yang baru kali ya untuk mulai fotografi. Buat pemula nih Kak, mungkin dari Kak Sondia ada nggak sih Kak kamera atau misalnya lensa gitu yang cocok nih untuk pemula kalau mereka baru-baru mau belajar gitu Kak? Oke, lensa-lensa yang buat belajar ya, yang mungkin harganya agak affordable juga ya. Itu ada kamera, kalau misalnya kalian pakai kamera kuda, pakai Sony user, pakai A6300, itu aku gunain dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan pakai lensanya itu 3.5 mm, lensa fix, f-nya f1.8. Itu bagus banget. Itu juga kalian bisa buat kayak kalian kalau bisa bikin video kayak lagi public speaking, kayak misalkan kalian mau sambil ngomong sambil jalan, nah itu juga bagus karena belakangnya kayak bokeh gitu, jadi kelihatan gambarnya lebih menarik dan juga tajam. Dari hasil yang lensa yang dihasilin ini juga tajam, buat kayak misalkan nanti kalian di proses pewarnaan dan color grading itu juga jadi lebih enak itu. Terus pun ya sama aja, jadi banyak sih lensa-lensa itu sebenarnya tergantung kebutuhan, balik kebutuhan lagi. Tapi kalau misalkan memang kebatasan lensa atau apa ya, maksimalin yang ada. Jadi aku bilang bukan suatu hambatan kalau misalkan kekurangan alat lah, punya apa, itu bukan alasan buat kalian berkreasi. Oke, berarti kalau misalnya pakai kamera HP doang bisa kan Kak ya? Oh bisa dong, kamera HP sekarang canggih-canggih loh. Kamera kita sekarang canggih-canggih. iPhone 13 sekarang ada cinematic mode. Jadi iya. iPhone 13. Harganya lumayan ya. Harganya lumayan Kak ya. Iya, harganya lumayan. Oke, kalau itu tadi dari Kak Sondia, aku mau lanjut nih ke Kak Arvin. Aku mau nanya nih Kak, apa sih tips dari Kakak untuk membuat cerita atau storytelling yang menarik dan juga rapi Kak? Oke, ya ini menarik ya karena metode storytelling itu adalah sebenarnya salah satu metode yang paling bagus juga dalam public speaking ya. Karena dalam storytelling itu kita bisa menyampaikan suatu informasi itu secara yang pertama itu persuasif, mudah diingat dan juga manusiawi ya. Nah, maksudnya manusiawi itu apa? Ya ini kembali lagi ke yang kita bicarakan tadi bahwa semua orang itu suka yang namanya cerita gitu ya. Suka mendengarkan cerita dan juga suka memberikan atau telling stories gitu. Mereka suka storytelling gitu. Makanya sebenarnya juga banyak orang yang kembali lagi yang tadi aku bilang di awal bahwa banyak orang yang di luar sana yang mereka itu mereka sukses itu biasanya karena mereka adalah public speaker ataupun storyteller yang baik ya. Kalau kita lihat, kalau misalnya aku percaya gitu, siapapun yang bisa menceritakan suatu informasi atau suatu ide, mau itu di dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pitching investor, dalam berteman, dalam sosial, mereka adalah seseorang yang bisa mencapai sukses dari melewati media-media tersebut gitu. Kemarin aku baca riset gitu bahwa dalam kita menyampaikan suatu informasi dengan storytelling itu ternyata lebih bagus karena nih ada catatannya ya. Yang pertama, suatu informasi itu 22 kali lipat lebih mudah diingat. Jadi aku ulangi, suatu informasi itu 22 kali lipat lebih mudah diingat jika kita menggunakan storytelling gitu ya. Karena kita suka yang namanya storytelling ya. Dan yang kedua, storytelling itu lebih persuasif secara emosional. Nah, maksudku gimana gitu ya? Karena dengan adanya storytelling,
di saat kita public speaking itu sebenarnya kerjaan kita adalah mengontrol hormon dari audiens kita. Karena audiens itu memiliki hormon-hormon dalam mempersepsikan informasi gitu ya. Sama kayak kita nonton Netflix, kalau misalnya lagi tegang, itu stres hormon kita naik gitu ya. Kita merasa tegang juga, sama-sama tegang gitu. Nah, makanya di saat kita menjadi public speaker di depan panggung, itu sebenarnya kita tuh sebenarnya kayak istilahnya kayak punya superpower. Kita bisa mengkontrol reaksi audiens terhadap sesuatu. Kita bisa membuat mereka ketawa, kita bisa buat mereka deg-degan, kita bisa membuat mereka apapun yang kita inginkan. Bahkan kalau kita pun juga nggak bisa mengkontrol superpower kita, audiensnya pun juga bisa nggak kekontrol juga gitu. Karena kita nggak mengkontrol situasi itu. Ya, nah makanya itu storytelling itu membuat kita bisa lebih persuasif secara emosi karena itu merilis hormon dopamin, hormon oksitosin dan juga hormon kortisol. Ya, dimana sebenarnya di saat kita melakukan storytelling itu ibaratnya kayak begini. Contohnya, kita suka kan biasanya lagi WFH gini kan semua pada nggak diliatin dosen gitu. Kita belajar atau enggak, kita matiin atau enggak, atau kita lagi ngerjain PR-nya atau enggak gitu. Let's say kita lagi ngerjain PR, tapi kita juga sambil play Netflix di TV kita gitu ya, lagi nonton Squid Game gitu. Nah, atau mungkin ada yang suka Korea Hometown Cha-Cha-Cha gitu. Nah, biasanya, nah itu Aisyah kayaknya suka yang Hometown Cha-Cha-Cha. Saya juga, Kak. Oh iya. Ya. Nah, biasanya kita ngelihat kita lagi ngerjain PR nih, terus tiba-tiba adegannya tuh lagi adegan yang keren gitu ya, adegan keren atau mungkin adegannya lagi romantis gitu ya, Hometown Cha-Cha-Cha. Kita lagi ngerjain PR, terus kita switch attention kita ke adegan yang kayaknya seru itu, dan ternyata emang seru, dan akhirnya kita justru lanjutin sampai filmnya tuh selesai gitu. Nah, setelah filmnya selesai, bukannya balik lagi, tapi mereka malah next episode, ya kan? Kadang-kadang suka kayak gitu. Nah, itu kenapa? Karena storytelling di dalam adegan itu lagi bagus-bagusnya, dan itu it's good enough that it catches the audience's attention, dan pokoknya audiensnya harus terpukau dan harus fokus pada saat itu juga. Gitu. Nah, makanya ada beberapa tips dari aku untuk gimana caranya bisa melakukan hal tersebut di dalam public speaking ya. Karena hal-hal tersebut sebenarnya sama dengan public speaking. Bisa kita lagi public speaking, orang lagi pada main HP gitu. Tapi gimana caranya orang yang main HP itu di-refer back ke kita untuk attention lu pokoknya ke gua, jangan ke HP gitu. Secara storytelling gitu. Yang pertama, di saat kita melakukan storytelling, kita lagi menceritakan suatu cerita, itu tunjukkan, jangan katakan. Ya, maksudnya apa? Ya sama seperti kayak Bro Sondia kan suka videografi gitu ya. Nah, biasanya di videografi itu instead of ada narator yang ngasih tahu bahwa siapa namanya? Misalnya si Arvin kaget gitu ya. Nah, instead of narator bilang si Arvin kaget, videografi biasanya atau perfilman biasanya memberikan scenery atau adegan bahwa wah, ini tiba-tiba ada serial killer tiba-tiba muncul dari balik pintu, terus Arvin ketakutan, Arvin langsung lari dan serial killernya langsung ngejar gitu. Nah, sama juga dengan storytelling kita bisa melakukan itu. Instead of kita bilang anjir, sorry, gue takut banget tadi tiba-tiba ada mohon maaf ya. Biasanya nggak gini nih, ini lagi error, sorry ya. Mohon maaf, dosen-dosen. Biasanya, gue lagi keluar kamar mandi. Instead of kita bilang, gue tadi keluar kamar mandi, gue kaget bro, gitu. Kita bisa bilang bahwa tadi gue keluar kamar mandi, abis itu tiba-tiba ada orang bawa senjata, tiba-tiba ngedeketin gue, dan dia lama-lama tuh jalannya makin lama makin cepat, dan tiba-tiba ngetodong gue pakai pisau, dan tiba-tiba dia udah deket banget di depan gue. Instead of kita cuma mendescribe, maka kita harus bisa memvisualisasikan storytelling dari apa yang kita mau sampaikan gitu. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah bangun yang namanya star moment ya. Star moment. Nah, star itu adalah kependekan dari something they will always remember.
gitu. Ya, jadi bangunlah star moment, something they'll always remember. Ya, jadi berikan suatu punchline di mana story-nya itu wow, bikin orang terpukau. Saking terpukaunya dia udah nggak bisa ngelihat HP lagi. Pokoknya ini cerita dia, public speaker-nya harus kelar dulu gitu. Nah, tips yang terakhir yang aku bisa kasih adalah instead of kita biasanya kan membuat storytelling, oh oke, gue pengen kayaknya gue bakal ngangkat apa namanya topik ini nih, cerita ini nih, ya. Tapi kita harus bisa bahwa kita mulainya itu dari akhir, ya. Mulailah dari akhir, start from the end. Ya maksudnya dari akhir itu sebelum kita pikirin cerita apa yang mau kita share, mulailah dari mikirin tujuan ceritanya itu apa. Karena kadang-kadang kalau kita nggak memulai dari akhirnya itu seperti apa, atau tujuan kita membawa cerita itu adalah apa, ujung-ujungnya kadang-kadang kita jadi nggak terfokuskan story-nya. Nanti story-nya malah menjalar ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi kita harus bisa refer back mulai dari akhir, kita benar-benar story-nya itu meaningful, dan kita bisa mengutarakan semua ide kita di dalam storytelling itu secara yang memang apa tujuannya. Itu aja yang bisa kita sampaikan ke audiensnya supaya audiensnya juga nggak bingung gitu. Jadi itu aja dari aku mungkin tentang storytelling method. It's a good one. Oke, itu dia tips-tipsnya dari Kak Arvin. Kak Arvin keren banget ya Kak, sampai tahu nih hormon-hormonnya juga sampai diteliti ya Kak. Tapi bener banget nih Kak, kata Kak Arvin, kalau dengan cerita atau storytelling itu jadi mudah untuk diingat ya Kak. Oke, jadi itu tadi tips dari Kak Arvin, ada star moment, something they always remember, terus abis itu jadi mulai dari akhir juga gitu ya Kak. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir nih untuk Kak Arvin dan juga Kak Sondia. Ada nggak sih Kak kata-kata semangat atau motivasi atau mungkin pesan dan kesan untuk seluruh peserta yang mengikuti perlombaan komik di tahun ini? Mungkin boleh dari Kak Sondia dulu kali ya. Oke, ini udah aku bahas juga ya tadi ya, bahwa kalau misalkan kita memang mau berkembang, ya kita harus banyak belajar, berani banyak hal-hal baru, jangan pernah takut untuk explore apapun itu untuk pengembangan diri. Terus untuk foto-foto kalian coba banyak referensi, karena kan kita sekarang di era digital banyak banget, nggak perlu les, nggak perlu sekolah, kalian tinggal buka YouTube, cara-cara ini keluar semua. Kalian cari referensi apapun, YouTube dan Google ada jawaban. Kalian bisa juga sharing sama orang-orang yang udah berpengalaman di bidangnya, yang jago fotografi ya kalian tanya, kalian coba sharing. Yang videografi ya kalian tanya gitu, nggak apa-apa. Yang penting masih sopan, kalian tanya, jadiin teman, jangan dijadiin musuh. Karena kalau misalkan kita ngeliat, wah dia videografer, gue videografer, gue harus kayak musuhan nih gitu. Kadang-kadang ada aja yang mungkin mindsetnya begitu. Itu jangan dibikin gitu. Jadi dibikin kita tuh satu lingkup, kita sama-sama belajar. Itu aja sih. Karena kita juga nggak bakal tahu ya Kak ke depannya kita butuh orang itu atau enggak ya. Dan yang paling penting mungkin ya, yang paling satu lagi yang paling penting, berani untuk post itu di sosial media, buktiin ke teman-teman kalian tuh bisa berkarya gitu. Jadi yang misalkan yang hujat-hujat ya lah. Karena aku juga yakin yang mungkin mulutnya judes belum tentu bisa kayak kalian gitu, yang kalian post gitu. Karena mereka tuh pasti iri, ih dia bisa ya, kenapa gue nggak bisa? Kayak Bro Alvin ngomong hebat, kayak dilihat dari titik itu aja udah kayak lihat, wah ini pengalamannya udah jauh banget gitu ibaratnya, kayak wah hebat nih. Oke, itu dia tips dan juga semangat motivasi dari Kak Sondia. Mungkin kalau dari Kak Arvin sendiri nih, yang terakhir nih. Oke, terakhir ya, kata-kata penutup. By the way, sorry about my language today. Ini abis meeting sama teman tadi, jadi kebawa. But untuk penutup sebenarnya, untuk bisa memotivasi teman-teman di sini, ya karena aku juga tahu rasanya tidak termotivasi untuk, wah kayaknya gue nggak bisa nih melakukan ini. Tapi we have to remember gitu, apalagi di dalam public speaking gitu, bahwa aku tadi nemu quote gitu, if you can speak, you can influence. And if you can influence, you can change lives. And that's what matters gitu. Dan mungkin merasa kayak, wow, tapi gue nggak bisa speak nih. How about that? Gitu. Gimana kalau gue nggak bisa speak? Well, just do it, ya. Dengan kita semua
masuk ke lomba-lomba, competitions ya. Even kalaupun kita nggak menang, itu kita bisa tetap prove to ourselves bahwa kita tuh sebenarnya berani. Kita bisa berani take action dan kita pun juga justru belajar dari situ. Kenapa? Apalagi kalau misalnya join competitions-nya itu masih bisa disponsori oleh sekolah ya, dari kampus atau bisa dari sekolah. Waktu aku di Komdep masih studi di Komdep, itu apapun lomba yang mau aku masukin itu mereka sponsorin gitu, dan terima kasih banyak untuk communication department untuk bisa mensupport aku juga pada saat itu untuk masuk ke lomba-lomba tersebut gitu. Kenapa? Karena justru lomba-lomba itu yang ngeasah aku, even sampai sekarang aku masuk ke dunia profesional gitu. Karena kalau kita nggak mulai masuk ke yang namanya perlombaan ataupun hal-hal yang kompetitif lainnya, kita nggak tahu siapa nanti kita yang kompetisi seperti apa yang kita nanti justru pas udah masuk dunia kerja tuh akan hadapi gitu. Dan jangan takut bahwa oh nanti speech gue jelek atau gimana, karena ada juga satu quote terakhir dari Fred Miller ya, bahwa the worst speech you'll ever give will be far better than the one you never give. So just put it out there ya. Aku ulangin ya, the worst speech you'll ever give, ya, the worst speech you'll ever give will be far better than the one you never give. Ya, jadi it's always better untuk put your speech out there, no matter how good or how bad that is, ya. But you know it's out there and you know it's in someone else's mind and it's giving them ideas, and it's far better than if you just keep it to yourself. Gitu. Jadi itu aja dari aku. Semoga terinspirasi teman-teman. Ya, salam sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Arvin untuk jawabannya. Jadi teman-teman jangan pernah takut explore, terus cari referensi, berani juga nih kalau kata Kak Sondia, berani untuk ngepost di sosial media, jangan pernah takut nih sama teman-teman yang nanti misalnya ngomongin kita, berarti artinya mereka iri dong ya sama kita kalau kita bisa kayak gitu. Oke, mungkin dari Aisyah, bagaimana Syah? Oke deh, mungkin Kak, itu tadi tuh pertanyaan terakhir dari kita berdua. Nah, mungkin nih, sekarang aku mau kasih kesempatan ke teman-teman semua di sini yang punya pertanyaan untuk Kak Arvin atau Kak Sondia, bisa langsung tulis saja di kolom chat box atau bisa raise hand untuk mute mikrofon kalian. Oke Nisha, ternyata udah ada nih langsung yang nanya dari Raymond. Oke, halo Kak, saya mau bertanya cara kita menjelaskan secara tepat sasaran dan nggak bikin orang bingung pas dijelasin. Mungkin ini untuk Kak Arvin kali ya Kak. Boleh dijawab Kak Arvin? Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya dari Raymond. Halo Kak, saya mau bertanya cara kita menjelaskan secara tepat sasaran dan nggak bikin orang bingung pas dijelasin. Oke, pertanyaannya bagus ya. Gimana caranya kita menjawab atau memberikan suatu informasi itu tepat sasaran? Nah, pertama kita research dulu kan. Kita kembali lagi research the audience. Research the audience itu maksudnya adalah kita harus tahu nih audiensnya itu kapasitas ilmunya juga sampai mana, itu yang pertama. Dan kira-kira interestnya dia itu apa gitu. Karena kita nggak mungkin nih, contohnya kita kita expert di dalam bidang teknologi nih, misalnya kita suka coding itu ya, expert coding. Terus kita masuk ke kelas Markom, terus kita ngajarin udah langsung advance terhadap coding itu Python, HTML, JavaScript, bla bla bla. Sementara kita nggak di-equip dulu nih anak-anak Markomnya tentang basics-nya dulu gitu. Jadi start with the basics. Kalau misalnya orang itu memang kita nggak tahu apa-apa tentang orang itu gitu. Jadi research di audience-nya siapa. Ya kalau dalam hal ini mungkin dalam public speaking competition, research siapa jurinya dan kapasitas jurinya itu sampai mana, ya kan? Let's say jurinya misalnya udah dikasih tahu nih jurinya ini gitu ya. Misalnya jurinya itu masih umur 23 tahun atau let's say jurinya tuh udah senior gitu ya, udah mungkin umur 50 ke atas gitu. Terus topik yang dibawa tuh yang kita pengen pop culture banget gitu ya. Ngomongin hometown Caca gitu misalnya. Nah, sementara ini jurinya nih lagi bapak-bapak gitu ya.
Dan sebenarnya yang dia suka tuh justru malah business and finance gitu, ngomongin ternyata tapi dia nontonnya startup gitu ya, kayak drama juga tapi startup. Nah itu kita harus research lagi gitu. Nah ini sebenarnya pertanyaannya cukup broad ya, karena pertanyaannya adalah sasarannya ini dalam bentuk apa gitu, dalam bentuk storytelling kah, dalam bentuk secara general kah, atau gimana. Tetapi basically that's what I can give you for now gitu. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Arvin ya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Raymond? Iya, Oke. Kak. Oke. Nah, Kak, ada juga nih yang nanya tadi, ternyata udah nanya-nanya nih pas kita lagi sesi sharing ya, Kak, dari Vicky. Dia nanya nih, Kak, halo Kak, izin bertanya, salah satu poin dalam public speaking tadi disebutkan adalah eye contact ke audiens. Nah, kalau public speaking lewat video, apa kita fokus natap kamera gitu, Kak? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab dulu dari Kak Arvin ya. Oke. Ya betul ya. Jadi kalau misalnya kita lihat aja ya, misalnya dosen komunikasi yang suka ngeliat kamera kan Pak Daniel Wiguna ya. Pak Daniel Wiguna CNBC. Nah itu kan biasanya dia mempresentasikan presentasi CNBC itu kan ngadep kamera ya kan. Ada prompternya di situ. Nah kita sebenarnya bisa memimik kita bisa belajar dari situ bahwa kita tetap bisa ngadep ke kamera, tetapi jangan lupa kedip ya. Karena kalau nggak kedip itu jadi kesannya unnatural. Jadi sebisa mungkin kita menghadap ke kamera, ya kita ngadep ke kamera tetap, supaya juga audiens yang ngelihat, juri yang ngelihat, ataupun siapapun yang nonton video itu bisa merasa bahwa, oh ini orang emang lagi ngobrol ke gue dan this is a topic that I have to pay attention to, gitu. Kecuali kalau memang format format videonya tuh bisa juga sebenarnya nggak ngelihat kamera, misalnya ngelihat ke depan aja gitu ya, terus kameranya cuma dari samping gitu. Itu sebenarnya bisa juga gitu. Tetapi sih it's better untuk ngadep ke kamera karena audience merasa jadi lebih engage dengan kita yang jadi speakernya gitu. Oke, kalau itu tadi jawaban dari Kak Arvin, boleh dong dari Kak Sondia nih gimana nih? Mungkin ada angle-angle yang untuk public speaking untuk video public speaking itu sendiri supaya kelihatannya tuh nggak monoton gitu, Kak, cuma dari satu kamera. Nah, ya yang udah aku bilang tadi, tetap kalau misalkan kita lagi public speaking dalam video itu tetap di depan kamera, kita harus lihat ke kamera itu. Dan yang paling kedua, memang kalau misalnya video itu nggak mau terlihat monoton, tambah satu kamera di samping, dan itu nanti di switch. Ambil yang pertama apa ambil yang kedua gitu. Nanti setiap udah mulai kayak terlalu lama di bagian depan kayak tatap kamera ya ganti yang samping. Jadi mainin gitu aja. Kalian kan pernah lihat juga mungkin orang-orang yang bikin video-video gitu nggak yang public speaking tuh nggak ngomong di depan aja gitu, ada di kamera sampingnya juga. Tuh, jadi tetap menurutku sih kalau lagi ngomong tuh harus kayak ngadep ke kamera. Oke, itu dia tadi dari Kak Sondia. Untuk Vicky, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, kalau sudah, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Kak Satu terakhir dari. kali ya, Kar ya. Ya betul. Oke. Aku mau nanya nih, sebenarnya ini aku menarik banget nih. Ada pertanyaan dari Daniel Gunawan. Hello Ko Arvin, mau tanya nih, pas public speaking, kalau di tengah-tengah kita ngeblank, lupa mau ngomong apa selanjutnya atau fokus kita ke distract, how we control it? Gimana tuh Ko Arvin? Sebenarnya aku juga kepo nih, gimana sih caranya? Ya, terima kasih Daniel Gunawan. Kebetulan kita juga saling kenal nih Daniel Gunawan ya. Ya, itu aku juga pernah merasakan ya, yang namanya ngeblank ya. Apalagi pas awal-awal dulu itu aku ngeblank. Pas ngeblank tuh udah kan diri doang kan kayak ya udah gitu di situ, terus kayak deg-degan, semakin deg-degan, semakin ngeblank ya. Udah ngeblank semakin ngeblank lagi. Nah, gimana caranya untuk bisa mengimprovise itu? Itu sebenarnya ya perlu yang namanya improvisation. Di mana kita tetap harus bisa mengengage dengan yang pertama ya. Kalau misalnya itu settingnya itu tidak serius atau gimana-gimana, itu kadang-kadang
Aku improvise tergantung aku lagi membawakan topik apa, tapi aku biasanya jadi engage ke audiensnya ya. Engage kalau misalnya ternyata itu adalah settingnya di mana aku habis memberikan suatu storytelling yang misalnya lagi bagus gitu ya, lagi bagus storytellingnya. Aku ajak untuk audiensnya, oke, ayo kita tepuk tangan buat kita semua dulu ya. Terus kita tepuk tangan. Terus, nah di situ kita dikasih waktu tuh sekitar 10 detik sampai 15 detik untuk kita remind ourselves, ini abis ini kita ngomong apa ya, gitu. Nah itu yang pertama ya. Kalau misalnya settingnya itu lagi masuk ke emang bisa digituin gitu ya. Tapi kalau misalnya kan kadang-kadang ada speech yang memang lebih lagi serius gitu ya, lagi serius speechnya. Kan nggak mungkin kan lagi serius-serius tiba-tiba, oke tepuk tangan untuk kita semua, nggak mungkin kayak gitu. Ya, tetapi kita bisa mengimprovise itu dengan kita tanyakan ke audiensnya, um, apa teman-teman agree kan ya dengan apa yang aku kasih tahu tadi, ya kan? Habis itu mereka bilang agree. Nah, kita taruh itu default aja di kepala kita kalau kita ngeblank, kita engage sedikit dengan audiensnya supaya kita punya sedikit waktu untuk kita pikirin gitu. Kita tuh tadinya mau ngomong apa. Kalau misalnya emang nggak bisa atau tetap udah melakukan hal apapun dan tetap ngeblank, ya biasanya itu aku langsung lompat ke topik yang setelahnya. Jadi biasanya tuh aku kalau bikin speech itu kan ada paragraf-paragraf yang aku memorize ya kan. Ada paragraf 1 aku memorize, paragraf 2 aku memorize. Tiba-tiba di paragraf 3 aku ngeblank gitu. Di paragraf 3 aku ngeblank, aku sisipin yang kayak tadi ya, improvisation itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba yang memang aku nggak sama sekali nggak nggak inget, ya udah aku skip langsung ke paragraf 4 gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba misalnya tapi misalnya paragraf 4-nya tuh paragraf 4-nya tuh kita ingat kita mau ngomong apa. Cuma paragraf 3-nya aja yang kita lagi ngeblank gitu ya. Nah, itu kita bisa membuat skenario transition ke paragraf 4-nya tuh sesmooth mungkin gitu supaya orang nggak ngelihat bahwa kita tuh sebenarnya ngeblank gitu. Contohnya paragraf 4-nya lagi ngomongin let's say ngomongin mental health di saat pandemic itu merasa kita seperti apa. Nah, kita bisa membuat transition ke paragraf 4-nya itu sesmooth mungkin supaya orang nggak ngeh bahwa kita nge-skip gitu. Jadi bisa diimprovise seperti itu. Kalau dari aku sih seperti itu. Oke deh Kak Arvin, kalau itu kan mungkin kalau dari, onsite gitu, maksudnya ketemu sama orangnya langsung gitu. Nah, kalau misalkan nih aku pengen nanya sama Kak Sondia, lagi public speaking ini, lagi bikin video, terus tiba-tiba di tengah-tengah lupa mau ngomong apa, kan pastinya ada yang akhirnya ngulang lagi, lama lagi, bikin lagi, ulang lagi. Nah, gimana sih Kak Sondia tipsnya kalau misalkan tiba-tiba lupa mau ngomong apa? Apakah di-pause dulu videonya, apa diapain, gimana coba Kak Sondia? Oke, kalau misalkan konsepnya public speaking kita sambil ngomong one shot gitu, bicara misalkan sambil jalan kita ngomong, itu kan nggak mungkin dipotong gitu ya kan, kelihatan banget gitu. Sebersih cuttingnya itu pasti kelihatan. Kalau memang yang detail banget. Jadi kalau menurut aku sih ya pahami dulu materinya, knowledge tentang yang kalian mau omongin. Kalau misalkan lupa, menurutku ya itu balik lagi kalau misalkan kalian udah paham yang kalian mau omongin ya kalian tinggal improve aja. Kalian improve aja buat ngomong. Dan kalau misalkan beberapa yang memang nggak harus dimasukin, di akhirnya itu kan nanti bisa diedit juga. Tapi kalau menurutku yang lebih agak gampang mungkin kalau suka lupa, menurut konsepnya jangan sampai public speaking sambil jalan. Karena kan video sambil kayak public speaking sambil jalan tuh kayak ini aja sih. Biar video tuh lebih menarik aja sebenarnya. Dibanding kita diam begini ngomong, kalau misalkan sambil jalan kan kita pakai body movement sambil jalan, kayak lebih rileks juga, yang nonton juga lebih kayak apa ya, kayak lebih fokus aja gitu, kayak nggak bosan lah ngeliatnya. Gitu sih menurut aku. Oke deh, bener aku juga setuju sih sama Kak Sondia, berarti emang pahami aja dulu materinya baru syuting biar iya, biar nggak buang-buang waktu, entar pause lagi kayak gitu. Oke, mungkin tadi Kak Arvin pengen nambahin atau apa? Iya betul. Aku cuma mau nambahin aja sih sama yang tadi ya pas ngeblank kalau misalnya lagi on stage gitu ya offline Heeh. itu sebenarnya
memang kita bisa improvise gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak perlu improvise, kita misalnya memang punya waktu untuk kita pause sejenak gitu ya. 5 detik, 10 detik, it's okay gitu. Tetapi while kita pause itu, kita tunjukin bahwa kita tetap confident dengan di atas panggung itu. Gitu. Jadi pause is always a good way untuk kita bisa mikirin dulu gitu ya. Karena audience pun juga terkadang butuh pause, butuh yang namanya pause, butuh mereka jeda sejenak untuk digest apa yang kita udah tadi sampaikan dan transisi ke berikutnya itu seperti apa. Jadi pause aja nggak apa-apa. Itu 5 detik, 10 detik, it's okay. Oke deh. Oke deh. Mungkin itu aja ya Kak, sesi Q&A pada hari ini. Makasih banyak ya Kak Arvin dan Kak Sondia udah jawab nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini. Oke, Syah. Sayang banget ya karena keterbatasan waktu. Jadi tadi itu pertanyaan yang terakhir dari sesi Q&A. Bagi teman-teman yang belum terjawab nih pertanyaannya, jangan sedih ya teman-teman. Siapa tahu di lain waktu bisa ketemu lagi nih sama Kak Arvin dan Kak Sondia. Nah, kalau misalnya kita ngomongin sesi sharing dan juga ada Q&A, nggak afdol nih Kak kalau kita nggak ada sesi foto bersama. Ya bener ya Kak? Makanya ayo semua teman-teman langsung di open kameranya karena kita akan foto bareng dengan Kak Arvin dan juga Kak Sondiani di sini. Oke, jangan lupa ya teman-teman dipakai virtual background-nya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi yang bisa coba ya pakai virtual background-nya biar kembaran nih sama aku, Karisa, Ko Arvin, dan Kak Sandia. Yuk teman-teman on cam dulu biar kita bisa foto. Yuk. Oke, kita tunggu ya Kak sebentar sampai teman-temannya semuanya pada on cam nih. Oke. Yuk teman-teman ditunggu nih sama Kak Arvin dan Kak Sondia. Oke, udah mulai banyak nih Syah kayaknya yang on kamera. Kalau gitu kita mulai aja kali ya Syah. Oke. Oke, kita senyum ya teman-teman. Kamera 1, 2, 3. Oke, Lagi slide ya, berikutnya. Ada beberapa slide nih Syah. Oke, yuk. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi kali ya Syah. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Oke, itu dia sesi foto bersamanya dengan Kak Arvin dan juga Kak Sondia. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Arvin dan juga Kak Sondia yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama dengan kita di siang hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Kak. Ya, Oke, terima kasih. Oke, thank you Kak Arvin, thank you Kak Sondia.